Bab 341. Nicole yakin Daniel akan berada di sisinya. Namun, dia tidak menyangka kalau Riddle Sir, yang selama ini tidak memihaknya, juga cuek dengan kepergian Liana. Dari sikap mereka, Nicole yakin Liana datang ke sini kali ini untuknya. Dia merenung sejenak, mencoba memikirkan bagaimana dia telah menyinggung perasaan Liana. Dia langsung teringat ketika keluarga Rogers mengirim orang untuk menjemputnya, dan mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia menatap Daniel dan tidak menyebutkan masalahnya. Sebaliknya, dia berbicara terus terang tentang kondisi Tuan Riddle Sir. Kakek sudah pulih dengan baik, tapi dia tidak bisa memaksakan diri. Ketika Daniel mendengar itu, dia menghela nafas lega. Kesehatan ayahnya jauh lebih penting dibandingkan remaja putri dari keluarga Rogers. Perkataan Nicole juga menjadi penyemangat lainnya baginya. Tuan Riddle Sir juga terlihat sangat tenang. Dia mengetahui dengan jelas kondisinya sendiri dan bagaimana keadaannya. Jadi, ada ekspresi rasa terima kasih yang tulus terhadap Nicole di matanya. Anak ini tidak menentu, seperti angin puyuh, namun dia selalu bola-balik demi dia. Jadi bagaimana mungkin Tuan Riddle Sir tidak melihatnya? Memikirkan betapa menjijikkannya kata-kata yang dilontarkan Liana pada Nicole, ekspresi jijik muncul di mata Tuan Riddle Sir. Saat ini, Dillon menyerang lebih dulu dan segera mengejar Nicole. Dia hampir ingin meraih kerah Nicole karena suaranya agak terdistorsi. Ada apa denganmu? Kamu telah menyinggung seorang wanita muda dari keluarga Rogers. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret kami bersamamu. Dia mendapat dukungan dari Jared Johnston, tapi bagaimana dengan mereka? Mereka semua akan menderita karenanya. Dia hampir akur dengan Tuan Rogers Sir, dan itu hancur total karena Nicole. Di belakangnya, Damien dan Dexter berjalan dan Damien memandang Nicole dengan tatapan yang sangat rumit. Nicole, katakan yang sebenarnya pada Paman Damien. Apa hubunganmu dengan Jared sekarang? Dexter pun menatap Nicole dengan tatapan penasaran di matanya. Nicole menatap mereka tanpa ekspresi. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ketertarikan Daniel lah yang menarik perhatian. Nicole, apakah Tuan Jared menunggumu di luar? Melihat ekspresi bingung Daniel, Nicole berkata tanpa daya padanya, ya. Saya sedang minum kopi dengannya, dan dia menyuruh saya kembali. Ketika mereka mendengar jawaban ini, Riddle bersaudara tidak dapat mempercayainya, bahkan Dillon. Dia pergi minum kopi bersama Jared. Daniel merenung sejenak dan berkata, Nicole, jujur saja, apakah kamu tidak ingin membatalkan perjanjian pernikahan ini? Saat dia mengatakan itu, Tuan Riddle Sir, mau tidak mau akan terkejut. Membatalkan akad nikah? Apa maksudmu? Pernikahan antara Nicole dan keluarga Johnston diatur dengan sangat hati-hati oleh Riddle Sir, jadi siapa yang membatalkannya lagi? Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Daniel berkata, Ayah, Tuan Jared datang mencari Nicole di rumahku, dan di tengah kalimatnya dia mengisyaratkan harapan bahwa Nicole akan secara proaktif mengajukan pembatalan pernikahan. Saya meminta pendapat Nicole, dan dia setuju. Tak ingin putrinya disalahkan oleh lelaki tua itu, Daniel melimpahkan semua tanggung jawab pada Jared. Namun, ketika dia berbicara dengan Nicole beberapa hari yang lalu, dia tahu bahwa Jared ingin membatalkan kesepakatan tersebut tetapi merasa akan lebih baik jika Nicole membicarakannya. Setelah berhari-hari, dia tidak pernah lagi datang ke rumah keluarga Riddle untuk mengajak Nicole menyampaikan masalahnya kepada Tuan Riddle Sir. Awalnya dia mengira Tuan Riddle Sir masih sakit, tapi sekarang sepertinya Nicole dan Jared sekarang punya rencana lain. Omong kosong. Meski pernikahannya direncanakan terburu-buru, Tuan Johnston Sir adalah orang yang menepati janjinya. Bagaimana kalian, anak-anak muda, bisa berbuat sesuka kalian? Saya tidak akan setuju untuk membatalkannya. Bab 342. Tuan TK-TK Sir, sedikit marah saat itu, ketika keluarga Riddle dan keluarga Johnston sudah menjadi keluarga mapan, fokus bisnis keluarga Johnston ada di luar negeri, sehingga reputasi dalam negeri mereka bahkan belum setenar keluarga Riddle. Jadi, ketika mereka membicarakan pernikahan ini, Tuan TK-TK Sir tidak terlalu memperhatikan keluarga Johnston, maka dia menjanjikan anak keempatnya kepada keluarga Johnston.
Namun, saat ini, keluarga Johnston telah mengalihkan fokus seluruh industri luar negerinya kembali ke dalam negeri, dan mereka telah menjadi keluarga terkaya di San Joto dalam sekejap mata. Bagi Nicole, memiliki mertua yang kaya raya memang merupakan kekayaannya. Bagaimana dia bisa menyetujui pembatalan tersebut? Ayah, jangan marah. Jared punya niat seperti itu dulu, tapi sekarang, kurasa mereka berdua punya rencana lain sekarang. Daniel menatap Nicole tanpa daya sambil menunggu jawabannya. Nicole tiba-tiba merasa malu karena tidak tahu harus menjawab apa dan hanya bisa mengangguk malu-malu. Baru kali ini Daniel melihat putrinya begitu pemalu dan tak berkata apapun lagi. Saat itulah Pak teka-teki Sir, akhirnya tenang sambil berkata dengan lega, karena itu masalahnya, aku tidak akan menyalahkanmu lebih jauh. Anak laki-laki dari keluarga Johnston itu brilian, jadi kamu harus akrab dengannya, oke? Ketika mereka mendengar ini, Damien dan yang lainnya tercengang. Apakah Nicole benar-benar menjalin hubungan dengan Jared? Saat Dillon mengingat kembali sikap Liana terhadap Jared, dia hanya bisa mencibir. Nicole, berhentilah berbohong. Bu, Rogers pernah berkata bahwa dia adalah pasangan terbaik untuk Jared. Dengan dia, menurut Anda Tuan Johnston akan menyukai Anda. Apakah menurut Anda kami bodoh? Karena Jared datang memintanya membatalkan rencana pernikahan, dia pasti tidak akan berubah pikiran. Begitu dia mengatakan itu, mata Nicole langsung berubah dingin. Dia memandang Dillon, wajahnya hanya mengejek, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Paman Dillon, tolong tepati janjimu. Dia tidak ingin berdebat dengannya, tapi dia hanya menjijikkan. Aku, Nicole Riddle, tidak terlalu miskin sehingga aku akan menjadi pilihan terbawah. Saat tatapan dingin Nicole tertuju padanya, Dillon bergidik. Namun, bagaimana dia bisa mengaku kalah di depan seorang gadis kecil? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia semakin menegakkan punggungnya saat dia memandang Nicole seolah dia benar. Apa yang Anda maksudkan dengan mengindahkan kata-kata saya? Anda harus menjadi orang yang mengindahkan kata-kata Anda. Nyonya, Rogers telah membuat segalanya dengan sangat jelas, dan tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Anda adalah pihak ketiga. Jadi, jika Anda tahu apa gunanya kamu, sebaiknya kamu batalkan pertunangannya. Ketika Tuan Rogers Sir mendengar itu, dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Apakah Liana benar-benar mengatakan hal itu? Tidak heran dia membuat keributan di sini hari ini. Selain Tuan masalah Rogers Sir, mungkin ada ini juga. Dillon dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Damien dan Dexter. Damien, Dexter, aku tidak berbicara omong kosong. Kalian berdua juga pernah mendengarnya, kan? Damien ragu-ragu sejenak tetapi masih mengangguk. Dexter sebaliknya tidak bereaksi dan memandang Dillon dengan agak tidak setuju. Meski tidak ada yang mengetahui hubungan Jared dan Liana, pembelaannya terhadap Nicole di hadapan Liana sangat jelas. Nicole memandang Dillon sambil menyeringai, tapi suaranya sedingin es. Jadi, Paman Dillon, kamu mempercayainya hanya karena dia berasal dari keluarga Rogers. Ketika Tuan teka-teki Sir mendengar itu, kilatan cahaya muncul di matanya. Dia telah melihat dengan jelas tindakan putra keduanya. Yang terakhir mengincar Nicole agar dia bisa menyenangkan Liana nanti. Kalau dipikir-pikir, Pak, tatapan Riddle Sir pada Dillon menjadi sangat dingin. Sampai dia bisa menjual keluarganya sendiri, aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa punya anak seperti ini. Dillon menatap Nicole dan ingin menghindari tatapan tajamnya. Keberanian dalam suaranya menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa bersalah. Kenapa aku harus melakukannya? Itu hanya karena aku pamanmu dan aku harus menjawabmu. Haruskah Jared Johnston mencampakkanmu nanti di masa depan dan kembali bersama Miss Rogers, yang tidak hanya kehilangan mukamu, tapi seluruh keluarga teka-teki? Kata-kata ini langsung menusuk hati Damien. Dia kemudian menoleh ke Nicole dengan tatapan ragu di matanya. Bab 343. Nicole jauh lebih cantik daripada remaja putri dari keluarga Rogers, tapi dilihat dari latar belakang keluarganya, akankah Jared benar-benar memilihnya? Nicole tidak terpengaruh karena suaranya tetap tenang. Paman Dillon, ayo hentikan ini sekarang juga. Jika dia terus mengacau seperti itu, dia tidak bisa menjamin dia akan tetap seperti itu.
Sopan. Saat dia mengatakan itu, momentum Dillon langsung terpotong setengahnya. Dia tahu karakter Nicole. Namun, Snow dan Raine tidak bisa menahan diri lagi saat mereka bergegas mendekat dan meneriaki Nicole. Berhentilah mencoba menjadi sombong dan berkuasa. Anda punya kebiasaan merayu pria. Nona Rogers juga menyebutkannya, dialah orang pertama yang mengenal Jared Johnston. Memikirkan sikap Harvey dan Gary terhadap mereka, kedua saudara perempuan itu menjadi semakin kesal. Saat mereka melihat Nicole, mereka ingin mencabik-cabiknya. Nicole menatap keduanya dengan dingin. Mereka masih belum selesai setelah membuat lelucon di sekolah hari ini, dan sekarang mereka berani memprovokasi dia di sini. Dia melihat ke arah Snow dan Raine, suaranya hanya berupa bisikan, tapi itu menandakan akan datangnya badai. Kalian berdua keterlaluan. Semua orang dapat melihat bahwa Nicole akan meledak. Namun, Raine bertingkah seperti Tong Mesiu. Menggunakan ayahnya sebagai tongkat penopang, dia menunjuk hidung Nicole sambil berteriak. Kamu adalah wanita jalang yang berkeliling mengemis pada semua orang. Kalau bukan karena kamu, Gary tidak akan sedingin ini padaku. Menurutku kamu pasti menggunakan trik yang sama untuk merebut pacar Liana. Mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa waktu dan Raine sudah memanggilnya Liana. Tapi kenapa dia mengungkit Gary? Apa hubungannya ini dengan Gary? Wajah Nicole menjadi lebih dingin saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia takut tidak tahan dan menghajar mereka berdua di depan Tuan Riddleser. Namun, Tuan Riddleser tidak bisa mengatasi stresnya saat ini, jadi dia menahan semuanya. Namun, dia sudah melihat Mer Riddleser minum obatnya, jadi dia tidak perlu tinggal di sini. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan pergi. Saat Snow dan Raine ingin mengatakan hal lain, Tuan Riddleser mendesis dingin. Diam, kalian berdua. Ketiganya adalah cucunya, dan betapapun kejamnya mereka berdua menghinanya. Nicole tidak mau perhitungan. Jadi, Pak, TK Kisser, sudah tahu apa yang terjadi di hatinya. Ketika dia melihat punggung Nicole, dia tahu betul bahwa Nicole jelas tidak seperti yang Dillon dan keluarganya gambarkan. Ketika dia melihat Nicole keluar dari pintu, TK Kisser tidak menghentikannya. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Dia berbalik dan tidak lagi menyadari kepergian Nicole, menjatuhkan tongkatnya ke lantai saat dia menatap kotoran di wajah Snow dan Raine, suaranya dingin. Kalian berdua, ikuti aku. Sebelum berangkat, ia tak lupa menatap tajam ke arah Dillon. Semua ini karena anaknya, cucu-cucunya yang tadinya baik menjadi seperti ini. Cemburu, munafik, sombong, dan tidak mengenal batas. Bab 344, apakah Liana adalah seseorang yang harus dihubungi Raine? Kalau dipikir-pikir, Pak, tatapan Riddleser terhadap Dillon semakin dingin. Dia perlahan berjalan kembali ke kamarnya saat Daniel dengan hati-hati membantunya. Snow dan Raine saling memandang dan merasa sedikit bingung. Sejak Tuan TK Kisser jatuh sakit, mereka merasakan dia menjauhkan diri dari mereka berdua, dan bahkan lebih dekat dengan Daniel dan Nicole. Ketika mereka memikirkannya, mereka berdua merasa kesal. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah guru Riddleser saat mereka dengan enggan mengikutinya ke kamarnya. Daniel dengan serius meninggalkan ruangan dan menutup pintu untuk mereka. Namun, Raine diam-diam memutar matanya. Dia selalu meremehkan Paman Daniel, dan dia hanya berpura-pura. TK Kisser melihat ekspresinya, tapi wajahnya tidak menunjukkan emosi. Raine, kamu meremehkan Paman Danielmu, bukan? Ketika Raine mendengar hal itu, dia terkejut. Mengingat sikap Pak TK Kisser terhadap keluarganya dan tidak berani mengatakan ya, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, tidak. TK Kisser lalu menoleh ke Snow. Bagaimana denganmu, salju? Senyuman sudah lama hilang dari wajah Snow saat dia berdiri di sana dengan wajah tertunduk dan berkata tidak. TK Kisser menatap kedua cucunya sambil menutup matanya dengan lembut. Saat dia membukanya lagi, mata lamanya bersinar terang. Di luar kastil Riddle, Jared melihat Nicole pergi begitu cepat. Ekspresi bingung muncul di wajahnya saat kilatan dingin muncul di matanya. Ada apa? Kamu terlihat buruk.
Apakah kamu ditindas? Nicole memandangnya. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, tapi dia menghela nafas. Aku hanya sedikit lelah. Beberapa orang hanya akan selamanya melihat apa yang ingin mereka lihat, mendengar apa yang ingin mereka dengar, alih-alih membuka mata dan melihat seperti apa kebenarannya. Jared memandang Nicole sambil berpikir, lalu menoleh ke arah Klaus sambil berkata, "Turun." Klaus tidak berani bertanya apapun saat dia keluar dari mobil. Tidak ada pilihan, dialah bosnya. Jared kemudian langsung duduk di kursi pengemudi. Nicole sedikit terkejut dengan kelakuan Jared, tapi dia tidak berkata apa-apa saat dia membuka pintu mobil dan masuk ke kursi co-driver. Jared memandangnya dengan sangat lembut saat dia membungkuk dan membantunya memasang sabuk pengaman. Jari-jarinya panjang dan ramping, ketika Nicole melihat gerakannya, dia sedikit terpesona. Saat dia mengangkat tubuhnya, Nicole tidak bergeming saat bibirnya dengan lembut menyentuh pipinya, membuatnya merasa mati rasa hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alis panjang Jared sedikit berkedut saat dia duduk kembali di kursinya dengan normal tersenyum pada Nicole. Duduklah dengan tenang. Nicole sedikit terkejut, tapi melihat dia begitu tenang, dia merasa lega. Dia lalu berkata dengan lembut, "Oke." Kemudi Jared stabil, dan dia merasa apa yang dikatakan Jared sama sekali tidak diperlukan. Namun, sedetik kemudian, sentakan kecepatan yang tiba-tiba membuatnya memandangnya dengan heran. Tidak banyak ekspresi di wajahnya, tapi tangan di kemudi meremasnya erat-erat. Ia terus menginjak pedal gas dan saat Jared mendengarkan suara angin di luar, akhirnya ia merasakan kegelisahan di hatinya telah menyatu dengan deru mesin hingga tak terlihat oleh siapapun di sekitarnya. Dia merasa gatal, bukan hanya tempat di mana Nicole secara tidak sengaja mematuknya, tapi rasa gatal yang tak terkendali bergejolak di dalam dirinya, menyebabkan gelombang emosi melonjak dalam dirinya. Dia melaju semakin cepat. Untungnya rumah keluarga Riddle agak jauh dari pusat kota, dan hanya ada sedikit pengguna di jalan. Ditambah lagi, tidak ada batasan kecepatan di jalan raya di sini. Mungkin itu diatur hanya untuk hari ini. Nicole memperhatikan bahwa tidak ada batasan kecepatan, jadi dia tidak mengatakan apapun. Jared, sebaliknya, tidak bisa melupakannya. Jika bukan karena Nicole yang duduk di sebelahnya, dia akan mengemudi 3 kali lebih cepat. Tidak ada rasa tidak nyaman di wajah Nicole. Sebaliknya, ia bersandar dengan senang hati saat merasakan performa terbaik mobil ini. Dia harus mengatakan, itu sangat nyaman. Jared tidak berkendara ke pusat kota, melainkan dia menuju lebih jauh dari kota. Dia langsung berkendara ke kaki gunung. Nicole memandang gunung di depannya dan mengangkat alisnya karena terkejut. Saat dia mematikan mesin, dia membuka pintu dan melompat keluar. Dia berbalik menemuinya dan ingin memintanya keluar dari mobil, tapi dia tiba-tiba terkejut. Dia menatap langsung ke matanya, seolah ada sesuatu yang melonjak di matanya. Jared bisa merasakan keterkejutannya dan pulih ketika cahaya lembut muncul samar-samar di matanya saat dia menatap lembut ke arahnya. Seolah-olah pandangan ke dalam hanyalah penglihatannya. Nicole tidak terpesona olehnya. Dia berjalan ke arahnya dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya yang sedingin es. "Apa yang kamu pikirkan?" Jared menatap matanya yang jernih dan cerah. Langit mulai gelap, tapi dia bisa melihat pantulan ribuan cahaya di matanya, dan itu sangat indah. Dia kemudian membelai wajahnya dengan lembut. Saat dia tiba-tiba keluar dari mobil tadi, hal itu membuatnya tiba-tiba merasa hampa, dan dia membenci perasaan itu. Dia merenung sebentar lalu berkata, "Saya tidak suka perasaan pasangan saya meninggalkan saya." Nicole dengan cepat memahami apa yang dimaksudnya ketika tabir cahaya bulan segera muncul di matanya, menatap Jared. Segera setelah itu, dia meletakkan satu tangannya di pipi Jared dan tangan lainnya di lehernya. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap matanya dan mencium dagunya. Setelah itu, senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu itu. Karena dia sudah mengakui hubungan mereka dengan Tuan Riddle Sir, maka dia harus berperan." Jared kembali menatapnya dengan bingung, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Segala keraguan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaannya kini terjawab. Melihat orang di depannya,
Jared menundukkan kepalanya sedikit, dan Nicole bisa merasakan napas pendeknya di dekat telinganya. Mata tampannya terbuka di depannya saat semua embun beku memudar, dan lorong pun terbuka. Dia memandang Nicole dengan senyum lembut. Lakukan itu lagi. Hah. Nicole menatap wajahnya dan tidak mendorongnya menjauh saat dia menariknya lebih dekat, dan senyuman indah muncul di wajahnya. Selebihnya, setelah mendapatkan secangkir kopi itu darimu. Jared terkejut saat senyuman tulus muncul di matanya. Dia begitu terpikat oleh Nicole hingga dia bisa pingsan. Dia tidak pernah menyangka sisi lucunya menjadi begitu gerah. Dia menatap wajahnya yang sangat cantik sambil berbisik ke matanya. Baiklah. Nicole mengangkat alisnya saat dia mundur selangkah dan menarik tangannya tanpa banyak ekspresi. Namun, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia memandang Jared dengan curiga, seolah menyuruhnya melepaskannya. Dia kemudian dengan patuh melepaskan tangannya sebelum mengangkatnya ke dalam pelukannya dan menciumnya di tengah keningnya. Bab 346. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Nicole tidak bisa bereaksi sama sekali terhadap apa yang terjadi ketika Jared menarik tangannya, suaranya terdengar seperti mimpi. Ini adalah balasannya. Nicole meliriknya seolah-olah ada tali di hatinya yang dicabut. Orang yang berdiri di depannya sedikit mengangkat bibirnya, dan dia tampak seperti pemandangan tercantik yang pernah ada. Nicole lalu menutupi dadanya dengan tatapan kosong. Siapa yang bisa menolaknya? Dia menoleh terlebih dahulu saat dia berjalan ke sisi lain. Punggungnya lurus dan jika dilihat lebih dekat, ada kekakuan yang tidak terlihat. Jared menatap punggungnya, senyuman di bibirnya semakin dalam. Dia dengan malas mengikuti di belakangnya, tapi langkahnya hanya setengah langkah di belakang. Melihat dari belakang, bayangan mereka menyatu, dan punggung pria itu tampak seperti pelindung, selamanya menjaga kedamaian gadis itu. 2. Jared lalu memimpin Nicole maju. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok orang di kaki bukit, sepertinya sedang mengadakan semacam acara di sana. Nicole dengan rasa ingin tahu pergi ke kerumunan untuk melihat, dan dia melihat tanda itu tergantung tidak terlalu jauh, dengan tulisan, Mount Dayton Aceh, besar tercetak di atasnya. Tanda seru. Mata Nicole berbinar ketika dia berkata kepada Jared, menarik, bisakah aku berpartisipasi? Jared mengangkat alisnya. Kamu tahu cara balapan. Sakit. Dia membawanya ke sini hanya untuk membiarkannya bersantai dan tidak mengharapkan dia mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Tentu saja, Nicole tersenyum. Namun, dia selalu menyukai balap, ketika dia bersama Ni. Wallace Sir, dia tidak mengungkapkannya karena takut mengkhawatirkan yang terakhir. Sekarang dia tidak memiliki apapun yang dia takuti di hadapan Jared, dia benar-benar ingin mencobanya. Pergilah. Jared tidak terkejut. Nicole adalah orang yang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mengejutkannya lagi. Dia mengangguk dan berjalan ke loket pendaftaran di depan. Pada saat ini, seorang pemuda malas duduk di sana dengan linglung sambil menggigit daun. Melihat Nicole berjalan mendekat, dia bahkan tidak berkedip karena ada nada ketidaksabaran dalam suaranya. So, apa yang dilakukan nona muda di sini? Ini adalah balapan paling berbahaya di seluruh Sanjoto. Gadis ini, dengan betapa cantik dan lemahnya dia, sudah jelas bahwa dia adalah seorang gadis yang dibawa oleh keturunan kaya untuk disaksikan. Perlu diketahui bahwa mereka yang akan datang dan berlomba pada umumnya berasal dari kalangan yang sangat kaya. Latar belakang. Lagi pula, seseorang mungkin perlu mengganti mobil dan aksesorinya setiap beberapa bulan, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh keluarga pada umumnya. Orang-orang yang sudah mendaftar semuanya menoleh dan gadis cantik seperti Nicole jarang ada di Sanjoto karena banyak yang mulai bersiul padanya. Nicole memandang orang di loket pendaftaran dengan tatapan dingin dan ceria, tampak liar dan bebas. Saya ingin menjalankan seluruh kursus. Melihat gadis itu tidak bercanda, seluruh ekspresinya berubah cemberut. Balapan di sini setara dengan berjudi dalam perlombaan, dan kemungkinannya bahkan lebih tinggi dari biasanya. Jika dia ikut perlombaan, setiap orang dengan setengah otak akan bertaruh pada kekalahannya, dan pada saat itu dia, sebagai bankir, akan kehilangan segalanya. Dia melambai padanya dengan tidak sabar, memandang Nicole seolah-olah dia adalah prospek yang merugi.
Ekspresi Nicole tidak berubah saat dia menunjuk lembar peraturan di depan pemuda itu, dan matanya sedikit menyipit. Tetapi tertulis di sana bahwa siapapun yang menyukai balap dapat berpartisipasi, tanpa batasan usia, jenis kelamin, atau identitas. Lalu kenapa aku tidak bisa berpartisipasi? Bab 347. Saat pria itu membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, dia melihat sosok familiar di sudut matanya. Sosok itu berjalan ke sisi Nicole dan berdiri dengan penuh kasih sayang di sampingnya. Pemuda itu tercengang. Tuan J. Johnston. Jared dengan santai memutar-mutar rambut Nicole dengan ujung jarinya dan bahkan tidak ingin melihat ke arah pemuda itu sambil berkata, ambil mobilku dan biarkan dia menggunakannya. Apa? Pemuda itu pernah melihat orang yang begitu murah hati sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu murah hati sebelumnya. Memberikan mobil tingkat menengah kepada seorang amatir sama saja dengan memberinya yang terbaik. Pemuda itu tidak menyangka Jared Johnston akan mengizinkannya mengendarai mobil pribadinya. Tuan Johnston, tapi itu Koenigsegg, mobil sport tercanggih di dunia. Mobil ini hanya membutuhkan waktu 2,58 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam. Mobil ini dibuat menggunakan serat karbon tercanggih dan teringan yang pernah ada. Mobil ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 900 dan dianggap sebagai puncak dari mobil sport, yang dianggap sebagai jiwa dari semua mobil sport. Namun, karena dia membiarkan gadis ini mengemudikan mobil seperti itu, wajah pemuda itu bergetar. Sungguh menyedihkan. Namun, ini adalah permintaan Jared, dan dia tidak punya hak untuk menolak, apalagi mengatakan tidak. Mobil-mobil sport kelas atas yang berada di pinggir jalan sudah berada di posisinya masing-masing, hanya sedikit yang berdiri di luar, tampak menunggu balapan dimulai. Beberapa dari mereka berteriak tidak sabar di ruang registrasi. Mark, ada apa di sana? Kenapa kita belum mulai? Pemuda itu segera menyeka keringat di keningnya sambil berteriak kepada orang banyak yang mengejeknya. Diam, apa yang terburu-buru? Kamu benar-benar ingin bertemu dengan Tuhanmu. Hampir semuanya berasal dari keluarga terpandang di San Joto dan membentuk klub mobil ini hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada kesopanan di antara orang-orang ini. Lagi pula status mereka hampir sama, tidak pantas jika mereka terlalu sopan satu sama lain. Orang yang dipanggil Mark menoleh dan memandang Jared, suaranya menjadi lebih sopan. Dia kemudian menegaskan kembali kepada Jared, Tuan Johnston, apakah Anda bermaksud mengeluarkan mobil Anda dan meminta wanita ini mengendarainya? Jared menjawab dengan lemah, iya. Akhirnya dia berkenan untuk mengalihkan pandangan dari Nicole ke Mark sambil bertanya, berapa banyak orang hari ini? Sejauh ini 15, jawab Mark. 15. Sudut bibir Jared terangkat. Cukup, mulailah babak ini. Aku akan menjadi kotanya. Apa? Kali ini, Mark benar-benar tercengang. Biasanya mereka akan menunggu setidaknya sampai sekitar 25 menit sebelum memulai ronde. Hanya dengan begitu mereka pasti mendapat untung. Tetapi dengan Jared sebagai distributornya. Baiklah, Mark mengertakkan gigi. Namun, dengan wanita ini, mereka pasti akan kehilangan uang, jadi jika ada orang lain yang bisa menggantikannya, dia setuju. Baiklah, kamulah bosnya. Saat mereka berbicara, Koenigsegg ditarik keluar dari garasi. Mobil ungu keabu-abuan tampak sederhana namun menawan, dengan deru baja dingin. Mobil ditempatkan di garis start ke-16, tempat terakhir. Berusaha untuk mendapatkan peringkat pertama hampir mustahil tetapi juga memiliki risiko paling kecil. Ini adalah cara teraman yang dipilih Mark karena mempertimbangkan keselamatan Nicole. Dia sangat yakin bahwa sikap Jared terhadap gadis ini tidak biasa, dan dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya di sini. Ekspresi Nicole tetap tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia melihat mobil yang indah ini dan bertanya, apakah ini milikmu? Bab 348 Jared mengangguk. Yang aku simpan di sini. Nicole mengangkat matanya sedikit saat dia memandang Jared dengan ekspresi puas. Rasanya enak. Jared memandangnya dengan anggun saat dia berjalan menuju mobil sementara senyuman muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Mark dan mengetukkan jari telunjuk kanannya dengan lembut, suaranya datar. 500.000 taruhan awal,
Tanpa batas atas, tanpa kecurangan. Mark buru-buru berbicara sambil pergi ke sisi lain untuk memberi perintah. Nicole berjalan menyusuri lorong, dan banyak orang menatapnya dengan tatapan dramatis. Petugas mobil di sebelahnya menyerahkan helm dan alat pelindung kepadanya. Dia kemudian memakainya dengan santai. Ketika petugas melihat tidak ada rasa gugup atau gembira di wajahnya, dia mengerucutkan bibirnya. Kamu berpura-pura jadi apa? Kamu hanya seorang wanita yang kebetulan adalah pasangan pria kaya. Mengapa kamu mencoba memamerkan keterampilan mengemudi kamu di sini? Dengan enggan dia memberitahu Nicole tentang berbagai tindakan pencegahan dalam balapan, dan menjelang akhir balapan, dia dengan santai mengatakan hal ini padanya. Seorang pembalap harus mengganti perlengkapan balap tertentu, jika tidak, perlengkapan pelindung tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Jika sesuatu terjadi, bahayanya akan jauh lebih besar. Dia ingin mengintimidasi Nicole. Sekarang perlombaan akan segera dimulai, meskipun Nicole ingin berganti pakaian sekarang, pasti sudah terlambat. Tapi Nicole tidak sepucat yang diharapkannya. Ia bahkan melihat kondisi jalan dan arah di depannya. Itu adalah balapan 2 putaran, dari kaki gunung ke puncak, lalu dari atas ke bawah, tanpa henti. Melihat Nicole mengabaikannya, petugas mobil menghentikannya dengan marah. Semoga beruntung. Cara dia mengatakannya tidak terdengar tulus sama sekali. Semua orang di samping juga melihat wanita terakhir yang memasuki persimpangan sebelum ronde dimulai. Mereka semua yakin dia punya pendukung, kalau tidak mengapa mereka membiarkan dia menempati posisi paling aman di jalan. Wanita ini tidak mengenal dirinya sendiri. Dia hanya wanita cantik, lalu untuk apa dia mengikuti perlombaan yang berpotensi membahayakan nyawanya? Seseorang berbisik secara pribadi. Yo, kamu bertaruh pada siapa? Apalagi, tentu saja, taruhanmu adalah kekalahan nomor 16. Tidak ada jaminan siapa yang akan menang, namun peluang bertaruh pada seseorang yang kalah lebih baik daripada bertaruh pada seseorang yang menang. Lagi pula, wanita itu sekilas tidak terlihat seperti pembalap profesional. Orang jelek 348. Hampir 4/5 penonton berbagi pendapat saat mereka memandang Nicole dengan ketidaksetujuan dan penghinaan. Mata Nicole tampak tenang. Dia menggunakan beberapa menit terakhir untuk mengingat peta rute di dekat pintu masuk dan sangat tenang. Saat semua pembalap di sampingnya melihat ini, mereka mulai tertawa. Sayang sekali mobil bagus itu terbuang sia-sia. Mereka semua menatap Koenigsegg ini dengan mata penuh nafsu. Pria di sebelah orang yang mengatakan itu mengalihkan pandangannya ke arah pria itu. Pria ini adalah pesolek paling terkenal di Sanjoto. Dia menyedot dan ketika Nicole datang, matanya langsung berbinar dan mengukurnya berkali-kali. Sudah lama sekali aku tidak melihat sesuatu seindah ini. Wajahnya putih dan lembut, pinggangnya sangat ramping sehingga Anda bisa menggendongnya dengan seluruh tangan, ditambah kakinya yang panjang dan ramping. Bab 349. Dia tidak tertarik pada mobil sport yang dingin dan dingin. Di sisi lain, wanita cantik menjadi favoritnya. Memikirkan hal ini, pria itu mematikan rokoknya sambil berjalan mendekat dan mengetuk jendela Nicole. Melihat mata dingin Nicole yang menatapnya tanpa ekspresi keheranan yang tak terkendali muncul di mata pria itu. Dia sangat cantik. Nicole menatap matanya yang penuh nafsu dan mengerutkan kening dengan dingin. Pria itu tahu bahwa dia mudah tersinggung, jadi dia segera berpura-pura sopan sambil memandangnya. Namun, kata-katanya tetap saja menjijikkan. Nona, sudah berapa hari kamu bersama laki-lakimu sebelum dia mengizinkanmu mengendarai ini? Ikutlah denganku dan aku, Solomon Freeman, akan membayarmu 2 kali lipat, oke? Nicole menatapnya tanpa ekspresi, emosi di matanya begitu samar, seolah dia tidak peduli melihat sampah seperti dia. Dia berbalik dan menunggu dengan tenang hingga balapan dimulai. Melihat dia diabaikan, Salomo menggeram dengan marah. Jalang, kamu akan membayar penghinaan ini. Saat dia mengatakan itu, dia meluruskan pakaiannya sambil dengan percaya diri berjalan menuju mobil balapnya sendiri. Dia sering datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis dan dia cukup murah hati sehingga dia belum pernah ditolak sebelumnya. Dia akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar cocok dengan seleranya,
tapi dia menolaknya dengan sangat kejam. Dia kemudian melihat beberapa pembalap di mobil mereka mencibir padanya. Memikirkan hal ini, sedikit kekejaman muncul di mata Salomo. Ia berada di posisi ke-14, tidak terlalu jauh dari mobil Nicole. Dia sangat akrab dengan jalanan di sini. Sekalipun dia tidak terlalu ahli dalam mengemudi, merawat seorang wanita masih lebih dari cukup. Inilah harga penghinaan itu. Saat Salomo memikirkan hal ini, seringai muncul di bibirnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat Nicole mengabaikan Solomon, mereka semua terkejut. Kebanyakan wanita yang datang ke sini umumnya mencari sugar daddies, bahkan ketika seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk menantang aturan, hal itu juga biasanya dilakukan untuk menarik perhatian orang kaya, untuk mendongkrak harga dirinya. Namun, Nicole mengabaikannya. Apakah dia tidak tertarik dengan penampilan Sulaiman yang dangkal? Memikirkan hal ini, ekspresi menghina muncul di wajah mereka. Wanita ini, dia benar-benar tahu cara menangkap ikan besar. Nicole tidak peduli apa yang orang pikirkan. Dia telah menghafal peta rute dalam hitungan menit dan ekspresinya sangat kabur. Beberapa detik sebelum perlombaan dimulai, taruhan akan langsung ditutup. Di layar yang menunjukkan taruhan yang dipasang, hampir semua orang bertaruh pada Nicole untuk kalah. Namun, hanya dalam beberapa detik, sisi turntable yang bertaruh pada kemenangan Nicole tiba-tiba muncul, sehingga taruhannya menjadi 50-50. Seseorang telah menggunakan kekuatan satu orang untuk bertaruh melawan mereka yang bertaruh pada Nicole yang kalah dalam konfrontasi sempurna. Taruhannya adalah 50-50, artinya uang yang dipertaruhkan oleh orang yang bertaruh pada kemenangan Nicole adalah jumlah seluruh orang yang bertaruh pada kekalahan Nicole. Taruhan mobil di sini dimulai dari 500.000, dan hampir 800 dari 1.000 orang di sini bertaruh pada Nicole yang kalah, dan masih banyak lagi yang menambah taruhan mereka. Bisa dibayangkan betapa besarnya angka tersebut. Dalam sekejap, pertaruhan kemenangan Nicole telah melampaui pertaruhan kemenangan mobil nomor 3. Beberapa penonton belum pernah mengalami hal ini sebelumnya dan benar-benar terpana dengan pertunjukan kekuatannya. Banyak yang hanya bersorak, dan banyak pula yang terkagum-kagum dengan uang yang terlibat. Banyak juga yang menganggap orang yang bertaruh pada kemenangan Nicole itu gila. Siapa yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bertaruh pada seseorang yang sekilas terlihat seperti orang yang tidak tahu cara balapan? Di sisi lain layar, hitungan mundur hampir berakhir. Dalam 3 detik terakhir, semua mobil berada di posisinya masing-masing, termasuk yang berada di ujung lintasan. Bab 350 Gary yang duduk di mobil nomor 3 sedang fokus pada lintasan. Alisnya sedikit berkerut, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Kedua tangannya berada di kemudi sambil menunggu panggilan menjadi liar. Dalam hal balapan, Gary sangat percaya diri. Dia sudah mulai balapan sejak usia 14 tahun, dan sejak balapan keduanya, dia tidak pernah kalah satupun. Itu sebabnya meski banyak orang bertaruh pada Nicole yang kalah, banyak juga yang bertaruh pada kemenangan mobil nomor 3. Mereka semua adalah penonton veteran dan tahu betul bagaimana memaksimalkan pendapatan mereka. 4/10 saat Gary menang, dan 3/5 saat Nicole kalah, dengan begitu mereka akan mendapat penghasilan apapun yang terjadi. Mereka semua melakukan perhitungan dalam pikiran masing-masing, dan masing-masing terkesan dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Mark melihat ke layar tempat Jared memaksimalkan taruhan Nicole untuk menang dan menyeka keringat di dahinya. Johnston tetap kejam seperti biasanya. Tak disangka, ternyata pria yang selama ini masih jomblo sekaligus menjadi yang paling menakutkan ketika akhirnya mendapatkan pasangan. Bagi dia yang melakukan hal gila seperti ini tanpa berkedip, dia memang teladan generasiku, dan dia patut dikagumi. Saat hitungan mundur berakhir, Mark dengan cepat menutup taruhannya dan sekali lagi menyeka keringat di wajahnya. Dia memandang Jared dan mendapati Jared memasang ekspresi kosong di wajahnya. Seolah-olah bongkahan uang yang baru saja dibuangnya hanyalah tumpukan sampah. Mark menghela nafas dan merasa dia tidak akan pernah bisa mencapai level ini. Saat pistol sinyal berbunyi, semua mobil melaju dari titik awal seperti anak panah dilepaskan. Mobil Nicole berada di posisi terakhir, jadi dia tidak menginjak pedal gas. Namun,
Dengan performa mobilnya yang luar biasa saja ia dengan mudah menyalip 3 hingga 4 mobil. Setelah itu semua tergantung kemampuan pengemudi itu sendiri. Nicole dengan cepat berbelok. Dia sudah hafal seluruh tata letak lintasan dan tidak melakukan oversteer atau mengambil jalur yang salah. Meski begitu, 2 mobil di belakangnya dengan cepat mengejar dan menyusulnya. Begitu saja, Nicole berada di posisi kedua dari belakang. Seluruh balapan disiarkan di layar lebar, dan karena Nicole memiliki taruhan terbesar padanya, dia diberi prioritas untuk pengambilan gambar. Ketika penonton melihat bahwa dia disusul bahkan ketika mengendarai mobil yang bagus, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemoohnya. Benar saja, bertaruh pada kekalahannya adalah pilihan yang tepat. Mengingat bahwa seseorang telah bertaruh dalam jumlah besar pada kemenangan nomor 16, banyak yang sebenarnya merasa ragu. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa mungkin sugar daddy-nya yang bertaruh padanya. Dan pikiran tentang seorang sugar daddy yang bodoh dan bodoh muncul di benak banyak orang. Orang seperti ini dikenal luas sebagai orang kaya yang bodoh. Melihat Nicole mengemudi dengan santai, operator tidak tahan lagi melihatnya dan menukar live feed ke mobil nomor 3. Nomor 3 adalah Pagani 760 RS, dan kemampuannya bisa dikatakan salah satu yang terbaik.